pun ya, kelihatannya ya happy-happy saja, enjoy-enjoy aja. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang membuat secara baik secara hubungan maupun secara pekerjaan itu agak tegang. Ya ini sebenarnya salah saya yang terlalu berani ketika memberikan kredit kepada seseorang yang terlalu banyak gitu. Sehingga uh, istri saya, anak saya kan juga komplain karena tidak biasa-biasanya kayak gitu. Hal itu terjadi. Nah, saya yang bertanggung jawab karena saya yang bikin kesalahan. Nah, saya udah ngomong sama mereka untuk percaya saja sama saya. Nanti urusan ini pasti saya yang bertanggung jawab, yang beresin. Tapi dalam perjalanan waktu kan karena prosesnya tidak lancar, ya, dan uh, menyangkut jumlah yang cukup banyak, sehingga kan mereka pada terus mengingatkan, ya maksudnya baik sih. Tapi kan ketika tambah diingatkan, saya kan tambah salah, tambah kerasa salah, saya ini merasa bersalah. Jadi untuk meredam itu kan saya menekankan kepada mereka percaya saja sama saya pasti akan bereskan, saya minta waktunya. Tapi kan proses itu kan lama, perjalanan hampir jadi 3 bulan gitu. Nah, di perjalanan waktu itu saya ini uh, diingatkan oleh Tuhan bahwa saya kan nyuruh anak-anak saya, menyuruh istri saya percaya saya. Tapi mereka itu sebenarnya rasanya tidak percaya, gitu. Karena kan lihat situasinya memang untuk percaya itu dia agak juga agak ragu-ragu. Nah, saya diingatkan oleh Tuhan, saya jengkel. Maksudnya dia itu tidak mempercayai saya itu saya jengkel. Nah, Tuhan mengingatkan, nah itu loh, kamu tidak dipercaya aja jengkel. Tapi kamu kadang kala nih di dalam pengiringan kepada Tuhan nih, kita ini kan tidak kadang tidak percaya. Saya merasa kadang-kala kan kadang iman itu kadang-kala cok memang naik turun ya. Nah, saya diingatkan, lah apalagi hati Tuhan melihat anak-anaknya yang tidak percaya. Bagaimana hati Tuhan ini sangat sedih karena kamu sendiri kan mengalami, kamu tidak dipercaya, itu kamu sedih gitu. Nah, tapi dengan proses berjalannya waktu, saya percaya ini ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Jadi roh ini memang membangkitkan suatu kekuatan, rasa percaya pada Tuhan, tapi kekuatan yang tidak membuat kita sombong, tapi kita bisa punya kasih, mengasihi, dan juga kita ingin semuanya bisa tertib benar. Sehingga di dalam uh, perjalanan permasalahan ini, saya diberikan kekuatan untuk saya ini bisa, artinya roh Tuhan ini membangkitkan saya sehingga damai sejahtera aja. Walaupun urusannya belum selesai, tapi saya merasakan damai sejahtera sehingga uh, perjalanan hari demi hari semuanya bisa terselesaikan dan saya dapat pelajaran rohani yang luar biasa bahwa memang kita harus percaya sepenuhnya pada Tuhan. Sebab kalau kita percaya memang tidak sepenuhnya itu berarti sebenarnya kita itu kurang percaya yang membuat Tuhan kita ini sedih.
terhadap kita. Itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Kanto untuk kesaksiannya. Ya, memang perjalanan manusia ya Pak. Kadang masalah-masalah pasti akan terjadi, tapi kita percaya sesuai dengan janji firman Tuhan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah, kalau kita anak-anak Allah, pasti Tuhan memberikan kita kemenangan ya. Terima kasih Pak Kanto. Ada lagi yang lain? Dari Jateng 3 dulu. Jateng 3, silakan Pak Gianto menunjukkan siapa atau Pak Gianto sendiri Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Johan. Kesempatannya, ya, saya sangat bersyukur untuk pelajaran dari Pak Kohayung untuk ya Selasa pagi ini yang saya alami. Ya, saya terus diberkati untuk dapat saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya dari pelajaran The Man of Spirit ini untuk saya terus bisa semangat berapi-api yang biasanya kemarin-kemarin terus terang kendor, saya merasakan semangat dan di wadah Full Gospel ini lebih aktif lagi, lebih semangat, di mana juga orang yang The Man of Spirit ini harus terus memperkatakan firman, juga membaca firman, melakukan kebenaran, dan mohon untuk pimpinan Roh Kudus memenuhi kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Benar-benar bisa saya rasakan begitu. Jadi tidak hanya mendengar, tapi saya praktekkan, tapi ya baru dalam pribadi saya, terutama dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan terutama dalam meeting-meeting di chapter itu saya merasakan lebih bergairah lagi, lebih semangat, dan bisa ngajak teman-teman yang lain untuk lebih aktif lagi, di mana yang kemarin saya merasa menurun, jadi semangatnya turun pandemi kemarin, dan akhir ini dengan penyemangatan Kohayung ini saya merasakan bergairah dan lebih semangat lagi untuk terus melayani di wadah Full Gospel ini, tidak suam-suam, istilahnya lebih semangat. Itu Tuhan, terima kasih untuk Ya, kesempatannya. terima kasih Pak Gianto. Ya, memang kadang-kadang roh itu lemah, ya, daging lebih kuat. Tapi kita percaya bahwa kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memaksakan ya. Kalau saya istilah saya pribadi itu, saya pribadi juga begitu, memaksakan diri untuk dekat sama Tuhan memang tidak mudah ya. Amin. Nah, kita butuh satu pemaksaan diri ya. Itu sangat penting ya. Nah, lanjut dari Jateng 1 nih, Pak Petrus, silakan. Ya, terima kasih Pak Johan. Ya, untuk saya ini ya sedang mengalami pergumulan ya di mana saya merasa untuk jadi pemimpin itu tidak mudah karena ya pasti banyak konflik juga di antara yang kita pimpin. Ya, tapi saat ini saya selalu berdoa supaya Jateng 1 ini bisa kembali kompak, bisa kembali satu semangat, satu hati. Jadi kalau tiap pelayanan, kalau tidak ada satu kesatuan hati, pasti kita ini akan merasa ada yang kurang, bahkan membawa beban buat kita semuanya. Jadi rasa-rasanya kalau kita melayani, mungkin kalau ada satu kekompakan, itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan dengan
kita hadir aja itu adalah sudah suatu pelayanan karena membuat orang lain itu akan lebih bersemangat. Jadi yang saya rasakan saat ini memang ada satu pergumulan sebagai pemimpin juga nggak mudah untuk kita bisa melakukan yang terbaik bagi semuanya. Ya, jadi mohon doa dari teman-teman juga supaya Jateng 1 ini juga bisa bangkit kembali, bisa lebih lagi sehingga kita bisa fokus untuk melayani keluar. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Petrus, tetap semangat. Ya, memang kadang menjadi seorang pemimpin tidak mudah, Pak. Ya, apalagi dalam wadah gospel, Pak. Wah, dan memang dibutuhkan submit, Pak ya. Penundukan diri itu sangat penting sekali kalau menurut saya pribadi, Pak. Kalau sebagai member, sebagai pengurus tidak mentaati, tidak penundukan diri, tidak bisa kompak ya. Tapi kita percaya setiap member harus memiliki satu kerendahan hati dalam wadah ini. Baik, Bapak Ibu kita lanjut ya. Ini dari Yogyakarta. Waktu berjalan ya. Maksimal 2 menit ya. Ada dari Yogyakarta ini. Pak Rubin atau Pak Agus Anang nih. Bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Allah? Silakan. Ya, silakan Pak Agus. Mungkin Pak Rubin, monggo Pak Rubin kalau mungkin Pak Rubin sudah siap. Pak Rubin. Pak Ya. Pak Rubin sudah siap belum mungkin? Silakan Pak Agus. Ya, Oh silakan ya, Pak Agus. baik, Ya. baik, terima kasih. Ya, beberapa hari yang lalu, puji Tuhan, saya mendengarkan renungan firman Tuhan dari hambanya, Bapak Yusuf Rodi. Baru sekali itu, saya mendapat hikmat yang luar biasa di Filipi 1, mulai ayat 12, dengan perikop kesaksian Paulus dalam penjara. Kesaksian Paulus dalam penjara. Singkat cerita, di situ Paulus dipenjarakan untuk dalam rangka penginjilan, memberitakan Injil Kristus. Pak Yusuf Roni mengatakan, kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ya, dalam tanda kutip, seperti kita ini memang dipenjara. Dalam arti kita dibatasi oleh hal-hal dunia. Kita melayani Tuhan, ya tentu kalau jam 5 ya harus sudah bangun 4:30, kita harus tertib dalam melayani Tuhan. Seakan-akan kita dipenjara dari kebebasan hal-hal dunia. Karena kita ingin memberitakan Injil Kristus. Karena ingin kita memuliakan Tuhan. Artinya, kalau kita dengan ketulusan hati, seperti Paulus di penjara, Paulus tetap bersemangat. Bahkan dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, intinya saya menerima, saya merasa diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus ada penundukan diri, kita fokus kepada Tuhan, ya kita tidak terlena oleh hal-hal dunia, tidak boleh sombong, ya kita harus rendah hati, fokus kepada Tuhan. Dalam tanda kutip seperti kita di penjara, tetapi kita sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua pengurus full gospel, pelayan, hamba-hamba Tuhan diingatkan seperti Paulus di penjara, namun Paulus tetap semangat ya untuk memberitakan Injil Kristus. Kita sebagai pengurus mungkin harus melayani Tuhan dengan jadwal yang sudah ada dan lain sebagainya. Seakan-akan kita di penjara, seakan-akan dalam tanda kutip. Tetapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua kita lakukan dengan sukacita. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Demikian Pak Johan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Agus Anang. Satu lagi ya, terakhir untuk ibu-ibu. Mungkin ini ada Bu Timotius ini ya. Kalau memberikan satu kesaksian Bu. Ya silakan Bu, durasi maksimal 2 menit. Karena waktunya sudah mepet ini. Ada kesaksian? Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, ada Pak Timotius.
Ya, ya baik Bapak Ibu ya. Karena durasi tetap berjalan ini, saya kembalikan kepada Bapak Ayung. Silakan Pak Ayung. Oke, selamat pagi semuanya ya, orang-orang yang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Haleluya. Ya, Kita orang terbahagia ya. Ya, ya. Tokoh di Alkitab siapa yang dipimpin oleh Roh itu banyak sekali. Walaupun dalam aniaya pun dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saya ambil contoh 2 ya. Daniel waktu dia hadapi tantangan, Alkitab itu tulis begini. Demi didengarnya Daniel, di kitab Daniel 6 itu dikatakan begini, waktu didengarkan mukadimah sudah disahkan hukum untuk barang siapa yang ini akan dilemparkan dapur api ya sama raja pada waktu itu. Dia langsung dia katakan segera Daniel kembali ke rumahnya, naik ke soto rumahnya, dia berdoa biasa dia lakukan. Jadi Daniel ini ya setiap dia ada problem masalah, dia ini politikus ya, dia ini ditempatkan dari 3 raja ya, mulai dari Raja Persia, Darius, sampai terakhir itu Raja Darius, itu 3 raja, dia itu luar biasa, dia orang nomor 2 di setiap kerajaannya. Kenapa? Karena dia hikmatnya ini dan juga wibawanya ini itu semua dari mana? Dari Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa Daniel bisa begitu? Karena dia betul-betul walk by the Spirit. Dia betul-betul man of the Spirit. Dia tidak sembarangan. Dia selalu minta selalu datang. Jadi relies on the Holy Spirit. Dia mengandalkan Tuhan. Dia meletakkan semua dia punya problem itu di dalam tangan Tuhan. Makanya kenapa Daniel itu begitu luar biasa. Dia sampai dia dikatakan di Alkitab itu di kitab Daniel itu dibilang Daniel itu memperoleh excellent spirit yang excellent dia. Betul-betul excellent, saudara. Dia bisa menolak bujukan dari pegawai raja untuk makanan-makanan yang najis. Dia bisa menolak. Artinya makan makanan yang mewah-mewah, yang menyenangkan, yang bisa mendatangkan malah sakit. Dia berani menolak. Dia tidak kompromi dengan dosa makan, ya dosa mata, dosa telinga. Dia tidak sama sekali. Tidak pernah ikut-ikutan Daniel. Makanya itu disebut dia diberikan spirit of excellence. Ya, excellent. Spirit yang luar biasa. Bahasa Indonesia-nya spirit roh yang luar biasa. Nah, ini banyak di antara kita ini rindu ini. Tapi kalau hidup kita ini masih suka kompromi, masih suka ikut-ikut di penjara tadi Pak Agus Anang. Kita dunia ini, kita betul di dunia ini Bapak Ibu ya saudara sekalian. Tetapi kita bukan dari dunia ini. Itu yang perlu kita pahami, bahwa kita ini anak-anak Allah, yang bagaimana Allah itu, makanya di Roma 8 itu katakan, yaitu orang yang disebut anak Allah itu, yang sudah dipulihkan, yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan itu, harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Itu baru disebut anak Allah. Kalau enggak, kita pasti kalah, Bapak Ibu. Kita pasti menjadi anak sebelah, anak dunia. Jadi fisiknya di gereja, fisiknya di full gospel, tapi tetap aja marahnya tetap, kelakuannya tetap, tabiatnya tetap, semuanya tetap. Ini namanya bukan dipimpin oleh Roh Allah. Nah, ini yang perlu kita sadarin pagi hari ini, bahwa kita ini harus betul-betul man of valor itu. Kriteria yang ketiga yaitu man of the spirit. Itu kita ini jadi anak Allah. Man of valor itu anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Ya,
Roh Allah, yaitu roh kebenaran yang membebaskan kita, yang bisa memutuskan belenggu-belenggu, ya, kelaliman dan segala yang tidak benar itu. Tuhan bisa. Nah, yang kedua, ya tadi kan realize on the Holy Spirit. Yang kedua itu pray in the Spirit every day. Jadi ini saya ngambil aslinya dari Velorman. Pray in the Spirit every day, every moment. Dari setiap detik, setiap saat, setiap harinya. Itu persis kayak Daniel. Nah, yang kedua contohnya siapa? Yesus. Yesus itu begitu dia sebelum menghadapi tantangan kehidupannya, dia kan seorang leader, seorang tokoh, figur, ya, seorang rabi, seorang guru pada waktu dia 100% manusia. Itu hidupnya betul ini. Nah, makanya dia tiap hari, dia tiap pagi datang subuh jam 4, diperkirakan antara jam 3. Makanya doa orang percaya itu jam 3 itu powerful. Kenapa? Dan di saat itu mencontoh Tuhan Yesus jam 3, jam 4 itu dia datang kepada Bapaknya. Ya, dia man of prayer. Ya, man of the Spirit. Dipimpin roh Allah. Yesus sendiri meneladani itu. Makanya kenapa begitu Yesus dalam sepanjang hari itu, dia pelayanannya, dia datang ini penuh dengan kuasa, penuh dengan hikmat, penuh dengan otoritas, penuh dengan wibawa Allah. Wah, ini kan, ini saya kepingin, saudara. Ya, Bapak Ibu. Kita bukan orang-orang yang yang sedang main-main Kristen-Kristenan. No, no way. Kita akan nanti ya kita betul-betul rugi sendiri dan buat Tuhan nggak rugi. Dia bisa cari batu. Dia bisa kalau kita nggak merespon dia. Waduh, saudara, kita ini melayani Tuhan ini nggak fokus, nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada sekedar layanan, sekedar gini. Jadi kita ini harus all out, Bapak Ibu. Ya, kita harus bersemangat, harus giat, harus tekun, harus gigih, harus all out di dalam kerjaan kita, ya, di sekuler ini. Tetapi kita juga harus all out di dalam spirit kita, harus melayani. Karena kalau kita tidak melayani, kita tidak tahu kuasanya Tuhan, kita tidak tahu hikmatnya Tuhan, kita menjadi orang-orang yang liar, kayak jadi pemberontak lagi, dagingnya keluar terus lagi. Maka itu sebetulnya kita dipimpin oleh Roh Allah ini, man of the Spirit ini, kita mematikan daging sebetulnya. Nah, dengan cara apa? Bisa ini kalau kita mengatasi, yaitu kita pray every day, doa setiap hari, setiap saat, setiap detik. Bagaimana bisa doa? Makanya di Roma 8 itu ayat 26 sebetulnya kita semua tidak bisa berdoa. Dengan ucapan-ucapan kata-kata yang tidak dipahami, kita diberi hikmat, kita diberi tuntunan oleh Roh Kudus untuk kita mendoakan. Yaitu apa? Kalau kita nggak doa setiap hari, nggak peka, Tuhan, makanya Yesaya itu kenapa? Dia bilang najis bibir, makanya Yesaya pertama yang dibakar bibirnya. Kita yang suka biasa sungut-sungut, suka ngomel, suka gosip, suka hoax, suka ngata-ngatain yang tidak benar, itu mesti dibakar lidah kita ini. Maka itu di Kolose 1 itu dikatakan, kalau kita ini bisa mengendalikan lidah, kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Seluruh tubuh kita itu bisa dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Kalau kita dikendalikan roh kita, yaitu lidah kita dengan Roh Kudus. Makanya itu Yesaya dibakar, najis bibir yang menjadi bibir yang memuliakan Tuhan. Ya, nah, makanya Amsal 18 ayat 21 ngomong gini, mati dan hidup seseorang itu, mati rohaninya, hidup rohaninya, mati pengharapannya maupun hidup pengharapannya, mati imannya maupun hidup imannya, ya, itu mati dan hidup itu maksudnya, yaitu ditentukan oleh lidah. Barang siapa suka mengembangkan akan makan buahnya. Waduh, jelas sekali Bapak Ibu ya. Lidah ini penting sekali. Maka itu kita tidak mungkin bisa dipimpin kalau kita tidak setiap hari berdoa. Doa kita dengan akal budi terbatas paling 5 menit.
Setelah itu muter-muter doanya lagi. Maka itu Tuhan kasih bahasa lidah, bahasa roh. Itu. Makanya di 1 Korintus 14 ayat 2 dan 3 itu katakan, barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata dengan diri sendiri, tetapi dengan Bapa di surga. Dengan keluhan-keluhan seperti Hana. Hana itu pada waktu dia di mesbah Allah itu, ya dia itu sampai Imam Eli bilang, kamu ini wanita yang mabuk katanya. Enggak tuanku. Imam Eli dia bilang, saya lagi keluh kesah. Saking keluh kesahnya dia nggak bisa ngomong lagi, habis kata-kata dunia ini, kata-kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa apa, habis. Dia bilang saya nggak bisa, dia yang keluar keluhan, yaitu itu yang didengar oleh Imam Eli itu bahasa roh. Makanya dipikir biasanya ini orang aneh itu bahasa roh. Biarin saudara. Yang penting saudara justru itu dengan bahasa roh ini saudara membangun iman kita sendiri, iman pribadi kita dengan Tuhan. Iya. Nah, itu biasakan Bapak Ibu. Biasakan setiap hari ini. Man of valor, yaitu man of the spirit ini, dia mesti pray every day. Ya, di samping dia mendeklar, menyatakan imannya, kemudian dia juga dia bergantung hidupnya dengan Holy Spirit. Caranya yaitu dengan kita terus berdoa senantiasa. Waktu kita setir, waktu ibu masak, waktu kita dalam menjemput anak, waktu kita mungkin traveling, saudara hati-hati. Musuh kita itu seperti singa yang siap-siap menelan kita. Dia berkeliling. Dikatakan Alkitab itu jelas. Musuh kita, strateginya iblis itu dia mau jatuhkan Bapak, Ibu, dan saya. Selalu pengen jatuhkan. Kalau nggak lewat rumah tangga, lewat persoalan, lewat nanti kata-kata, lewat macam-macam hal. Segala macam hal itu. Iblis masuk, begitu saudara buka celah, dia akan nyerang. Timbul nanti perpecahan. Timbul nggak enak hati. Saling marah. Saling tergesekan. Nah, ini pekerjaan si jahat. Maka itu, Bapak Ibu, kenapa saya munculkan salah satu leaders, pemimpin itu kalau dia mau strong, ya be strong in the Lord, kuat di dalam seluruh kekuatan Allah, dia harus menjadi man of valor, yaitu man of the spirit. Ya, sebelumnya kan man of the faith, iman, seorang yang penuh iman, seorang yang penuh dengan doa, ya, kemudian yang penuh dengan spirit, dengan roh. Itu Bapak Ibu ya. Saya kembalikan minggu depan saya kasih PR ya Pak Johan. Ini direnungkan, Iya, ini hari ini kan kita renungkan Roma 8 ya. 14, 16 kan. Kemudian Yohanes 4 ya. Nah, untuk minggu depan ini 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 ya. Ayat 6. Kemudian Yohanes 16 ayat 13. Dan ya, dua ayat aja. Sebetulnya banyak sekali ayatnya yang mendukung. 2 ayat aja, tapi kalau kita jalanin aja, jadi hari ini dapat apa? Man of the Spirit ini kita harus menyerahkan total, relies on the Spirit. Menyerahkan, kedua, kita kalau mau betul terus tetap kuat, tetap di dalam pimpinan roh, tidak bisa jalan lain. Kita setiap saat, setiap detik loh. Every moment, every day, yeah. Every situation, setiap situasi kita pray, berdoa dengan apa? Bahasa roh. Nanti saudara bisa terima hikmat. Nanti saudara bisa terima tiba-tiba inspirasi baru. Wah, dikasih buka jalan. Oh gini, oh ngadapin ini, pejabat ini. Oh, kita mau ngurus apa? Tiba-tiba Tuhan ngasih ngomong soal ini. Tiba-tiba Tuhan kasih kata-kata hikmat, kata-kata marifat. Itu masa kita nggak mau, Pak Johan? Ya. Kita menjadi orang super
betul-betul Superman of God. Ya, itu yang namanya man of valor, itu Superman sebetulnya. Ya, wah, kita itu nggak terkalahkan dan jadi orang yang hebat, nggak stres. Makanya itu kenapa kalau man of valor ini, ya dia man of the spirit ini, pimpin kayak Daniel, nggak pernah stres Daniel itu. Padahal saudara kalau baca di kitab Daniel semua, dari kitab Daniel 1 sampai 12, waduh, itu Daniel itu tantangannya nggak karuan loh. Musuhnya itu yang orang iri, dengki sama dia itu seabrek-abrek. Dia dicobain apa? Walaupun di dalam dapur api, di gua singa, dia tetap sukacita. Nah ini dirinya. Makanya kenapa dia sehat, bukan main. Nah orang sukacita, imunitasnya kuat, meningkat imunitasnya. Nggak usah makan vitamin, nggak usah makan apa. Makanannya sayur sama buah toh. Kenapa bisa ada kekuatan, metabolismenya jadi sehat, baik. Nggak perlu apa ini yang produk-produk online aja dihapusi kabeh. Kabeh saka spirit kita kok. Ya. Ya. Oke. Ya, ya, luar biasa pagi ini ya, Bapak Ibu ya. Ya, spirit, semangat dari dalam itu yang sangat diperlukan ya. Rohnya kuat, rohnya bangkit, rohnya on fire, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga, ya masalah boleh hadir, tapi bisa kita hadapin, begitu Pak Yung ya. Ya, Ya, luar biasa. jadi Terima kasih Pak biasakan Yung. ya Pak Johan, Ya, biasakan setiap pagi pada waktu kita mungkin lelah, kita capek, kita atau nggak ada semangat, langsung yang pertama keluar itu mesti apa namanya perkataan declare. Ya, dikatakan, Tuhan Yesus, Engkau adalah gembalaku yang baik, yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Harus yang keluar tuh firman. Jangan yang dibaca-baca, yang di viral-viral tuh di WA hoax, yang menakut-nakuti, teror. Enggak. Ya, selalu ingat, dihafal itu 2 Timotius 1 ayat 7 itu. Itu dibaca betul-betul di elingno itu, bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan. Memberi dari Allah itu memberi apa? Roh damai sejahtera, roh sukacita, itu roh kesabaran, buah-buah roh itu. Nah kalau yang berlawanan itu berarti dari si jahat. Nah saudara mesti usir. Tidak, aku anak Allah. Nah, begitu saudara awak yang roh juga enak. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Virus, infeksi, aku perintahkan. Saudara punya kuasa, perintahkan keluar. Nah, saudara akan pulih, sehat. Declare, ya declare. Nyatakan seperti yang di pengkhotbah itu pagi-pagi declare. Ya pengkhotbah itu ngajarkan, declarekan, yaitu yang dideklar itu firman Tuhan. Ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mazmur 118. Hari ini adalah hari kemujuran, hari keselamatan daripada Tuhan. Ada atas rumahku, ada atas anak, mantu, cucuku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, berkat-Mu melimpah atas rumah tanggaku, atas karyawan-karyawanku. Terima kasih Tuhan. Nah itu, saudara. Nah sepanjang hari saudara berdoa, kemudian berangkat penuh dengan semangat, penuh dengan antusiasme, penuh dengan eagerness. Waduh, gairah orang melihat. Waduh, kok kayak semangat ya dino iki Pak Kanto. Waduh, apa persoalannya sebentar? Durung, tapi sebentar lagi beres. Lu kok iso? Aku duwe Tuhan yang menyelesaikan bagiku. Aku tidak mampu, tapi Tuhanku yang mampukan. Waduh, saudara, itu kok saudara, hidup saya berkemenangan terus ada semangat. Ya apa chapternya? Chapter sedang Tuhan lawat. Tuhan akan bangkitkan chapter-chapterku. Wah itu. Jadi kata-kata ini selalu yang keluar positif kalau orang dipimpin oleh man of the spirit ini. Ya, yang jadi declare-nya itu, yang dinyatakan itu, we can do it. Nah, kita dapat melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, perkatakan, declare, ya, speak it, declare it. Nah itu man of the spirit yang dideklar itu siapa? The word of God, firman Tuhan, kata-kata firman yang penuh dengan pengharapan. Ya, biasakan tiap pagi. Ya, ngomong ya, Timotius Teguh ngomong, wah hari ini ya istriku cantik, istriku lebih daripada permata, ya, cantik lebih dari permata, ya yang takut akan Tuhan. Nah, waduh, Mas Ani tambah enak, disayang ya Timotius Teguh. Ngono, ya
Ayo mulai ya. Kita punya firman, kita punya Holy Spirit, ya, kita dipimpin oleh Roh Allah. Waduh, kita ini lebih dari para pemenang ya ini. Yang rumah ya, nggak loyo. Oke, Pak Johan, saya kembalikan. Ya, God bless. makasih Pak Ayo. Ya, Bapak Ibu, ya setiap pagi Selasa kita selalu mendengarkan pembekalan ya yang diberikan mentor kita yang luar biasa Pak Ayo. Lah kita sebagai member, sebagai pengurus FGB MFI, ya paling tidak role model kita sudah ada ya yang memberikan kita semangat, motivasi kita. Ya sebagai pengurus ya tentu ya kita juga harus on fire ya. Dan kita yakin percaya Pak Ayung, teman-teman kita yang nasional, pasti juga mendoakan kita ya. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, baik dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, tetapi Allah kita lebih luar biasa. Makasih Pak Ayung dan Bapak Ibu semua, karena waktu juga yang misalkan kita. Nah, saya mohon maaf waktu kita lebih dari 13 menit, tapi tidak apa-apa ya. Sebenarnya sayang sekali ya, pembekalan yang diberikan Pak Ayung ini selalu singkat saya katakan. Kalau bisa kapan Pak Ayung, sekian jam gitu loh ya. Supaya kita benar-benar itu mendengarkan ini apa yang dipaparkan Pak Ayung itu benar-benar kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita ini ya, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang full gospel itu spiritnya bukan hanya spirit luar mendengar kemudian habis ini kita keluar kiri Pak, tapi benar-benar tuh menghayati, menjiwai, dan setiap dalam kita kepemimpinan ini dalam wadah full gospel ini kita juga bisa mementor yang lain begitu Pak ya. Baik Bapak Ibu. Seperti Ya. yang selalu saya ngomong, supaya nggak hilang, supaya itu menancap apa yang saya sampaikan ini, man of valor ini masuk ke roh saudara. Saudara mesti sharekan nanti di chapter atau di gereja saudara, di persekutuan atau di mana ketemu orang, di-sharekan, diceritakan lagi apa yang saudara dapat. Makanya kenapa saya cicil, ya cicil tidak semua materi saya sampaikan, pasti saudara hilang, nggak nangkep, nggak tak cicil supaya apa? Saudara nangkep supaya bisa disiarkan ke orang lain, diterapkan, dijalanin, itu yang penting. Ya, firman itu yang paling penting itu dilakukan. Ya, kemudian disiarkan ke orang seperti wanita Samaria itu. Begitu ketemu Tuhan, dia langsung siarkan itu. Nah, itu baru terjadi ledakan, terjadi revival. Ya. Oke. Sierno ya. Ya. Luar biasa. Ya, ini direkam juga ya. Nanti kita minta Bapak-bapak yang Ibu yang hadir pada pagi ini rekamannya bisa di-sharekan kepada teman-teman kita, kepada member kita ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri, nanti kita akan tutup dalam doa. Ini Pak Alex masih perjalanan ya, mungkin udah bisa monitor. Nanti saya minta kepada Pak Pauline untuk menutup dalam doa. Pak Pauline, silakan Pak Pauline. Haleluya. Kembalilah Bapak, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kesempatan yang indah Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menikmati waktu bersama Engkau Tuhan. Dan kami lebih daripada itu Tuhan, kami juga boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh berjumpa dengan kami Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk leader-leader kami, secara khusus fasilitator yang boleh terus mensupport presiden kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Ayung, Pak Alex Tuhan, berkati beliau Tuhan di dalam pelayanannya, aktivitas keluarga, pekerjaannya Tuhan, Kau limpahi dengan rahmat-Mu Tuhan, sehingga beliau-beliau yang boleh menjadi fasilitator kami Tuhan, boleh terus Engkau peliharakan Tuhan, dan juga setiap kami Tuhan yang boleh mendengar firman-Mu Tuhan, dan juga boleh berpartisipasi Tuhan di dalam doa-doa morning prayer ini Tuhan. Kau boleh berkati setiap kami Tuhan, Kau hadir dalam setiap pergumulan kami Tuhan, sehingga kami boleh terus menikmati Tuhan berkat-berkat yang dari Engkau Tuhan, berkemenangan dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau terus berkati hidup kami Tuhan. Kau boleh kuasai hidup kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan boleh kami menjadi masterpiece Tuhan di dalam kehidupan di lingkungan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan lebih lanjut kehidupan kami dalam pemberian kasih-Mu, dan juga kami menyerahkan Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan morning prayer yang akan datang Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh kirimkan lagi Tuhan anak-anak-Mu lebih banyak lagi, sehingga kami boleh berlebih bersemangat lagi Tuhan di dalam melayani Engkau.
Tuhan, apabila kami hendak berpisah satu dengan yang lainnya, Tuhan, penyertaan dan perlindungan menyata atas setiap kami, Tuhan. Kami serahkan segala doa, pengharapan kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, biar setiap kita yang diberkati, Tuhan katakan, amin.